Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semuanya? Kembali lagi bertemu dengan saya di channel Mahkota Hati. Seperti biasa, hari ini sebelum saya berangkat kerja, saya ngonten dulu ya. Saya ingin berbagi kepada teman-teman semuanya tentang pengalaman saya, yang menurut saya pengalaman ini perlu saya sampaikan supaya ini menjadi motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja. Sekarang coba lihat nih. Ini adalah HP Samsung Galaxy A04e. Nah, nampak ya? Nampak ya? Nah, ini saya beli dengan solawat. Unik ini teman-teman semuanya. Jadi, oleh karena itu ikutin terus video ini hingga akhir. Saya ingin menceritakan bagaimana kisah saya bisa beli handphone ini dengan mengamalkan solawat. Jadi ceritanya begini teman-teman semuanya. Saya punya HP itu yang biasa saya gunakan untuk bekerja ya, untuk menelpon dan lain sebagainya ya. Saat itu handphone saya digunakan anak saya, tiba-tiba jatuh, rusak, nah pecah dia layarnya. Sehingga saat itu masih bisa digunakan tapi sering tidak stabil lah. Kalau ada panggilan masuk itu ketika kita angkat dia langsung mati. Sehingga saya bingung sendiri gitu, ya Allah, handphone rusak ini gimana nih caranya gitu. Walaupun sebenarnya saat itu saya bisa beli ya. Alhamdulillah sih kalau handphone A04e ini mungkin harganya juga nggak terlalu mahal lah. Tapi bagi saya yang penting handphone sederhana tapi bermanfaat dan bisa untuk apa ya, untuk bekerja. Ini insya Allah saya sih nggak terlalu memilih-milih kali handphone yang bagus-bagus sekali. Nah, saat itu saya bingung nih harus gimana. Sebenarnya nggak bingung sih, saya saat itu bisa sih beli handphone, tapi saya ingat itu bahwa guru saya pernah bilang bahwa sebelum kepingin sesuatu, sebelum membeli sesuatu, cobalah lapor dulu ke Allah, cobalah bicara dulu ke Allah. Oke, jadi saat itu lantas saya ingat tuh, saya ingat walaupun sebenarnya handphone ini bisa saya beli ya, bisa saya beli. Alhamdulillah saat itu sebenarnya saya punya uang ya, punya uang, tapi saya nggak mau langsung beli. Kenapa? Saya ingin lapor dulu ke Allah, karena saya alhamdulillah sudah belajar tentang prinsip Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi segala sesuatu yang ingin kita minta apapun itu, cobalah ke Allah dulu tanya. Maka saat itu saya pun sholat, kebetulan waktu itu sholat zuhur ya, masuk sholat zuhur. Saya bilang ke Allah, ya Allah, handphoneku rusak. Aku pengen beli handphone lagi, walaupun sebenarnya alhamdulillah ada uang, tapi mohon dong ya Allah, yang murah juga nggak apa-apa ya Allah, yang penting saya punya handphone. Dengan kuasamu, dengan ridhamu, mohon ya Allah kasih aku handphone. Oke, saya doa begitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian selesai itu sholat maghrib malam gitu ya, malam sholat maghrib saya pun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sampai 1000 kali. Selesai sholawat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan, keberkahan, sholawat Nabi Muhammad SAW, mohon ya Allah kasih aku handphone. 1 hari, 2 hari, 3 hari, saya pun terus minta kepada Allah, saya terus bersolawat kepada Rasulullah. Maka di hari ke-7 itu kalau saya tidak salah ya, saya bekerja gitu. Istri saya tahu nih kalau handphone saya rusak. Tiba-tiba pas pada waktu saya bekerja, tiba-tiba istri nelpon tuh. Nelpon, tapi begitu saya angkat handphonenya rusak, mati. Ditelepon lagi balik, saya angkat, mati. Selalu begitu terus. Sehingga pun saya penasaran nih ada apa nih, kenapa istri saya kok nelpon terus, saya pun pulang gitu. Sampai di rumah istri saya ngomel-ngomel, ya kenapa sih handphonenya di telepon kok nggak bisa gitu. Ya saya ceritakan, nih lo lihat handphonenya rusak nih, gimana mau ngangkat telepon kemarin dipakai anaknya jatuh. Istri saya diem aja gitu. Jadi kenapa nggak beli? Ya ntar lah kalau ada waktu, saya bilang begitu aja. Tapi dalam hati saya tuh, saya bilang ke Allah, ya Allah lihat tuh istri saya ngomel-ngomel tuh karena handphone saya rusak nggak bisa dihubungin, dan teman-teman saya yang lain juga kalau nelpon mereka kebingungan ya kenapa nih kok nggak bisa gitu kan. Nah saya terus riyadhah, saya terus berselawat kepada Rasulullah, meminta kepada Allah, ya Allah minta handphone, ya Allah belikan handphone gitu kan. Masuk ke 7 hari, ke 8 hari, 9 hari, genap ke 10 hari, mungkin istri saya sudah kesel gitu ya, sudah kesel. Dia bilang, dan hari Minggu tuh libur, pas satu libur, pagi-pagi jam-jam kira-kira jam 8 dia bilang, ya
kawan mamah, teman mamah kemana? Ke jalan-jalan lah, dia bilang gitu kan. Ya kemana? Ya udah, yuk ikut aja gitu. Ya namanya diajak gitu kan, ya nggak mungkin saya nolak. Ya udah, saya berangkat saja. Berangkat, pergi ke Siantar ya. Kebetulan kota saya di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saya berangkat jalan-jalan. Tiba-tiba istri saya mengarahkan ke suatu plaza ya, plaza. Saya bertanya, ngapain ke sini mah gitu. Udah ikut aja, dia bilang. Naik tangga, naik lift, masuk ke lantai 2 gitu. Tiba-tiba istri saya bilang, tuh, ya udah pilih handphonenya yang mana gitu. Loh, ada apa nih kok beli handphone? Ya udah, ayah beli aja, pilih yang mana nanti biar biar mama yang bayar katanya. Saya pun bingung bener nih mah. Ya udah pilih, silakan. Ya karena saya pun juga tipe orang yang nggak terlalu wah-wah kali. Yang penting bagi saya ada. Ya sudah, saya pilih handphone Samsung aja, bener nih mah. Boleh pilih. Ya sudah boleh. Ya dia saya pilih ini handphone ini A02 Galaxy A04e. Ini saya beli gitu kan. Alhamdulillah selesai sudah segala macam, diurus di toko handphone tuh, kami pun pulang. Dalam perjalanan lagi berkendara tuh saya berpikir tuh, ya Allah, makasih ya Allah, makasih. Eh, saya berpikir sampai sebegininya gitu. Oleh karena itu teman-teman semuanya ya, saya bingung nih sebenarnya mau menceritakannya gimana gitu kan. Tapi oke lah, yang penting sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa apapun hajat, apapun keinginan, apapun masalah, apapun hajat-hajat kita di dunia ini, perbanyak sholawat. Minta kepada Allah lewat wasilah Rasulullah SAW, ya ini berbanyak membaca sholawat. Insya Allah dengan begitu niat kita, doa kita, hajat kita itu cepat dikabulkan oleh Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Ya salah satunya ini gitu. Ya saya berani katakan saya beli handphone ini lewat Riyadhah Sholawat. Ya begitu kisahnya. Saya katakan tadi, walaupun saya bisa beli, tapi saya nggak beli. Kenapa? Saya ya melatih jiwa saya, melatih hati saya, bagaimana saya itu bisa semakin yakin kepada Allah bahwa Allah itu memang maha mengabulkan, maha baik, maha segalanya. Sehingga saat itu pun ya sudah saya minta kepada Allah itu, ya Allah handphone, ya Allah handphone, ya Allah handphone. Ya lewat Riyadhah Sholawat itu saya istiqomah rutin mengamalkannya gitu. Tanpa berpikir bagaimana caranya Allah. Ya sudah, yang penting saya minta, saya lapor ke Allah, handphone saat itu yang rusak, ya sudah saya pakai saja apa adanya. Mungkin hanya saat itu masih bisa terima WA saja ya, kalau di telepon tuh nggak bisa. Tapi alhamdulillah ini istri saya yang belikan ya teman-teman semua ya. Berkah ya, saya meyakini bahwa berkah Riyadhah mengamalkan sholawat. Dan sebenarnya banyak sih teman-teman semuanya. Termasuk saya tuh beli sepeda motor tuh lewat Riyadhah Sholawat. Saya sendiri meyakini ya. Kemudian saya beli AC itu lihat Riyadhah Sholawat, kulkas, TV, tas, sepeda motor. Ya, yang kadang-kadang itu saya melogikakannya itu ya Allah, nggak mampu dan nggak bisa bahwa cara Allah itu mengabulkan, memberikan jalan, itu tidak bisa kita prediksi dan kita tidak bisa, oh nanti dari sini, tidak bisa begitu teman-teman. Kadang-kadang kita berpikir, oh mungkin nanti dari sini jalannya, oh mungkin, tapi meleset dari itu semua. Maka dari situ pun saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata hidup itu ya nggak usah terlalu muluk-muluk lah. Dan ternyata Allah itu tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kenapa itu sulit, tidak bisa terjadi ya pada diri kita, karena kita belum belum siap untuk belum siap atau belum yakin bahwa Allah itu benar-benar maha kuasa. Allah itu benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau gitu, termasuk hal kecil. Dan saya juga pernah, walaupun ini menurut saya kecil ya, maksudnya kecil itu dengan harga mungkin ya sekitar 1.200.000 lah. Ya mohon maaf, bukan saya sombong, nggak, insya Allah ada duit untuk membeli ini, ataupun kalau beli kredit saat ini kan bisa kan. Tapi saya eh, nggak mau buru-buru, saya juga ingin berlatih supaya bagaimana hati saya itu yakin, sehingga kedepannya kita itu eh, terbiasa dan benar-benar mentauhidkan Allah dalam hati, bahwa satu-satunya Allah itu yang maha penolong dan bisa membantu kita dalam segala hal.
Pernah juga satu ketika saya tuh butuh tas yang harga tasnya tuh kalau dibeli mungkin sekitar 60.000 ya. Ya alhamdulillah insya Allah pun kita bisa lah beli dengan harga 60. Tapi saat itu saya nggak langsung beli sih. Saya minta ke Allah, ya Allah saya butuh tas untuk laptop untuk saya bekerja misalnya. Ya tiba-tiba ada jalannya yang lain yang saya nggak harus beli. Pas seperti tas yang saya inginkan bahkan. Walaupun hanya beda merek aja ya, tapi tasnya itu seperti yang saya inginkan. Itu dapat teman-teman semuanya. Nah tapi dalam hal ini kali ini saya ingin ini aja ya menyampaikan bahwa saya baru beli handphone ini beberapa minggu yang lalu, bukan minggu lah, bulan yang lalu. Cuman hari ini saya bagi ke teman-teman semuanya bahwa sekali lagi saya katakan saya beli handphone ini bukan pakai uang tapi pakai sholawat. Ya caranya itu ya pokoknya istri saya yang membeli tapi kan bukan saya yang membeli ya. Walaupun belinya juga harus uang kan nggak mungkin kita datang ke counter handphone HP itu belinya Allahumma sholli ala Muhammad, nggak mungkin ya, pasti ada jalannya dan Allah yang kasih itu semua. Ya saya nggak pernah terpikir sih bahwa nanti istri saya akan membelikan handphone, tidak sama sekali. Tapi itu saya meyakini bahwa semua itu adalah kerjanya Allah, jalannya Allah, dan sekali lagi saya katakan Allah pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Jadi kalau Anda pingin A, pingin B, pingin C belum terkabul, bisa jadi itu Anda belum butuh, sehingga tidak, jangan terlalu dipaksa. Ya boleh sih punya keinginan banyak. Bahkan saya punya catatan itu, punya buku khusus tentang impian saya. Nanti satu saat saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Tapi intinya, ayo perbanyak salawat. Yang punya hajat, yang punya niat, yang ingin utangnya lunas, yang kepingin A, pingin B, sampai pingin Z misalnya, ya latihan. Riyadhah salawat, banyakin salawat. Kemudian selesai sholat, minta kepada Allah. Dan ingat, jangan pikirkan bagaimana cara Allah mengabulkan. Itu bukan tugas kita. Itu bukan wilayah kita. Tugas kita hanya meminta, berdoa kepadanya. Selebihnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting, kita jalanin aktivitas kita sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan. Yang penting jangan menyakiti orang. Kemudian kita berusaha untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, ya kan. Insya Allah dengan begitu Allah akan cepat mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, itu aja pengalaman yang dapat saya bagikan. Semoga ini menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa hajat apapun, keinginan apapun, masalah apapun, insya Allah bisa terselesaikan, bisa terkabul dengan kita riyadhah mengamalkan sholawat. Insya Allah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.